Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Adik-adik mahasiswa pajak, sebelumnya kita sudah membahas di seksi pertama mengenai persetujuan penghindaran pajak berganda seri keempat yang mengambil topik mengenai penghasilan orang pribadi. Dan sekarang kita akan memasuki seksi kedua. Di seksi kedua ini, ya kita akan membahas penghasilan orang pribadi yang belum kita bahas di seksi pertama. Sebagai refreshing di seksi pertama, kita sudah membahas masalah independent personal services. Ya, kemudian kita membahas masalah dependent personal services. Kemudian kita juga membahas mengenai director fee. Nah, yang belum kita bahas di seksi pertama, maka kita akan bahas di seksi kedua, di seri keempat, mengenai P3B. Ada beberapa jenis penghasilan orang pribadi yang belum kita bahas, yaitu mengenai entertainers, government service, profesor dan teacher, pensiun dan anuitas, student, pelajar. Ya. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita akan membahas masalah entertainers. Ya. Adik-adik mahasiswa pajak, kalau kita bicara mengenai entertainers, ya itu kita bicara mengenai orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari kegiatan hiburan. Dia bisa saja sebagai pemain teater atau theatrical, ya bisa juga dia artis, musician, ya atau radio and television artist. Dapat juga dia seorang olahragawan. Nah, bagaimana perlakuan tax treaty atas penghasilan yang mereka terima? Ya, jadi di sini diatur untuk entertainers dan artis maupun atlet, ya hak pemajakan diberikan kepada negara atau jurisdiksi di mana aktivitas tersebut berlangsung. Jadi katakan aktivitas itu berlangsung di Indonesia, ya yang menerima penghasilan adalah katakan artis dari luar negeri, misalnya Coldplay kemarin baru saja tampil misalnya di Stadion Senayan, ya. Nah, sekarang bagaimana penghasilan yang diterima oleh artis tenar tersebut? Perlakuan PPh-nya bagaimana? Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana perlakuan PPh-nya, maka kita lihat dulu tax treaty, bagaimana mengaturnya. Apakah hak pemajakan diberikan kepada Indonesia? Kalau diberikan kepada Indonesia, maka kita baru bisa menerapkan perlakuan PPh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, kita slide berikut ya. Ini adalah ketentuan tax treaty mengenai entertainers dan athletes. Di paragraf pertama atau ayat pertama di pasal 17 menyebutkan demikian. Notwithstanding the provision of Article 15, income derived by a resident of a contracting state as an entertainer, such as a theater, motion picture, radio or TV on artist, or a musician, or a sport person, from the resident personal activities as such exercise in the other contracting state may be taxed in that other state. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa negara atau jurisdiksi yang berhak memajaki atas income yang diterima dari kegiatan entertainers maupun kegiatan dari atlet itu dipajaki di negara jurisdiksi di mana kegiatan itu berlangsung. Tadi saya beri contoh Coldplay, kegiatan itu kebetulan berlangsung di Jakarta misalnya.
Maka hak pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh Coldplay, artis-artis Coldplay, itu akan dipajaki di Indonesia. Nah, bagaimana memajakinya? Maka merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Slide berikutnya kita akan membahas mengenai penghasilan pensiun dan anuitas. Ketentuan tax treaty mengatakan bahwa penghasilan pensiun dan anuitas itu diberikan hak pemajakan kepada negara domisili. Ya. Jadi pensiun dimaksud di sini termasuk pensiun dari pemerintahan. Ya. Namun demikian, hak pemajakan bisa juga diberikan kepada negara sumber bila sumber dari pensiun tersebut atau anuitas tersebut dibayarkan oleh wajib pajak atau penduduk yang berasal dari negara sumber. Maka hak pemajakan bisa diberikan kepada negara sumber. Slide berikutnya kita membahas mengenai hak pemajakan atas penghasilan dari government service. Artinya dari penghasilan orang pribadi yang bekerja di pemerintahan. Imbalan atau penghasilan tersebut berupa remunerasi atau imbalan sejenisnya selain pensiun atau anuitas. Pada prinsipnya, yang berhak untuk memajaki atau hak pemajakan diberikan kepada negara atau yurisdiksi di mana pemerintah yang bersangkutan tersebut melakukan pembayaran. Ya, jadi sebagai contoh misalnya ada orang asing bekerja pada kementerian atau badan-badan pemerintahan yang ada di Indonesia, dia sebagai pegawai, karyawan, maka atas penghasilan yang dia terima, itu hak pemajakan diberikan kepada negara yurisdiksi di mana pemerintahan tersebut mempekerjakan orang yang bersangkutan. Ya. Sebaliknya, prinsip pengecualian atau exemption principle itu diterapkan bila ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Pertama, jasa tersebut dilakukan di negara lain pada pihak perjanjian. Ya. Dan yang kedua, penerima penghasilan tersebut adalah penduduk dari negara lain pada pihak perjanjian. Sebagai contoh misalnya, ada orang Belanda dan orang Indonesia yang bekerja sebagai local staff pada KBRI Indonesia di Amsterdam, Belanda. Ya. Maka atas penghasilan yang diterima oleh local staff yang merupakan warga negara Belanda dan penduduk Belanda di KBRI kita di Amsterdam, hak pemajakan diberikan kepada negara Belanda karena negara tersebut memenuhi persyaratan akumulasi atau kumulatif tadi. Pertama, jasa dilakukan di Belanda, yaitu di KBRI Indonesia di Amsterdam. Yang kedua, penerima penghasilan tersebut adalah orang Belanda atau penduduk Belanda, sehingga hak pemajakan diberikan kepada negara Belanda. Jadi demikian adik-adik mahasiswa pajak, penjelasan Bapak terkait dengan hak pemajakan atas penghasilan dari government service. Di slide berikutnya, kita membahas mengenai hak pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang profesor atau seorang pengajar. Ya, pada prinsipnya, hak pemajakan diberikan kepada negara domisili
yaitu negara di mana penerima penghasilan, apakah itu profesor ataupun pengajar, terdaftar sebagai penduduk atau wajib pajak dalam negerinya. Tentu ada kondisinya, penghasilan tersebut diperoleh dari aktivitas mengajar, ya, atau penelitian pada perguruan tinggi, college, sekolah, ataupun lembaga pendidikan, ya, di negara lain pada pihak perjanjian untuk jangka waktu tidak lebih dari 2 tahun, ya, maka hak pemajakan diberikan kepada negara di mana si guru besar tersebut ataupun si pengajar tersebut terdaftar sebagai wajib pajak. Sebagai contoh misalnya, ada seorang guru besar di bidang perpajakan dari negara Australia misalnya. Kemudian dia menjadi guru besar tamu atau visiting profesor, misalnya di Perbanas Institute atas undangan dari pimpinan Perbanas Institute. Nah, dia mengajar di Perbanas katakan selama 3 semester atau tidak melebihi 2 tahun. Tujuannya adalah untuk mengajar. Maka atas remunerasi imbalan yang dia terima karena dia melakukan kegiatan mengajar di Perbanas Institute itu dipajaki di Australia berdasarkan P3B Indonesia Australia. Dengan demikian, atas penghasilan remunerasi yang terima oleh guru besar tadi terkait dengan kegiatan mengajar dia di Perbanas Institute itu tidak dipajaki di Indonesia. Jadi kita tidak bisa memotong PP pasal 26 atau PP pasal 21 atas penghasilannya karena tax treaty memberikan hak pemajakan kepada Australia. Namun ada prinsip pengecualian atau exception principle. Itu bila imbalan yang dia terima dari penelitian itu tujuannya semata-mata untuk private benefit, untuk kepentingan bisnis. Ya, jadi hak pemajakan diberikan kepada negara sumber di mana penghasilan itu timbul. Bila sekali lagi imbalan atau remunerasi tadi diterima oleh sang guru besar atau pengajar kaitannya dengan penelitian untuk tujuan bisnis. Ya, katakan dia diundang ke Indonesia untuk melakukan research, tapi tujuannya untuk kepentingan dari perusahaan farmasi, maka atas imbalan remunerasi yang dia terima, itu hak pemajakan diberikan kepada negara sumber, yaitu Indonesia, di mana penghasilan itu timbul. Demikian adik-adik terkait dengan hak pemajakan atas penghasilan dari guru besar atau pengajar yang diperoleh karena dia melakukan aktivitas pengajaran maupun penelitian. Lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini kita akan membahas bagaimana hak pemajakan atas penghasilan student. Ya, maksudnya di sini adalah pembayaran yang dia terima dari luar negara pihak pada persetujuan untuk tujuannya adalah untuk biaya pendidikannya, termasuk biaya pemondokan, biaya makan dia, dan transportasi dia dalam konteks kaitannya dengan pendidikannya. Maka atas pembayaran yang dia terima tersebut, itu tidak dikenakan pajak di negara di mana dia mengikuti pendidikan tersebut. Sebagai contoh misalnya, ada mahasiswa katakan dari Malaysia, ya, kemudian dia menerima pembayaran dari luar negeri, katakan dari Malaysia,
memang semata-mata untuk membiayai kehidupan dia, membiayai pendidikan dia, ya selama mengikuti pendidikan di Indonesia, katakan di salah satu universitas, misalnya Perbanas Institute. Ya, maka atas penerimaan atau pembayaran yang diterima dari Malaysia tadi itu berdasarkan tax treaty Indonesia dengan Malaysia misalnya, itu tidak dipajaki di Indonesia. Ya, sepanjang memang pembayaran tadi berasal dari luar Indonesia, katakan dari Malaysia, yang memang semata-mata ditujukan untuk membiayai pendidikannya dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan dia. Lain halnya misalnya si mahasiswa Malaysia tadi itu katakan mendapat penghasilan lainnya dari Indonesia, misalnya dia bekerja sebagai part-timer di Indonesia, ya sebagai guru bahasa Melayu misalnya, atau dia punya kelebihan spesifik, misalnya dia punya ahli di bidang sepak takraw, dia menjadi pelatih katakan, ya pelatih sepak takraw salah satu klub di Indonesia, maka atas penghasilan tersebut itu dipajaki di Indonesia, karena itu di luar konteks yang diatur di dalam P3B. Yang hanya dibebaskan itu adalah kalau itu pembayaran dia terima dari luar Indonesia, dari luar negeri, katakan dari Malaysia, untuk semata-mata membiayai kehidupan dia dan pendidikan dia selama di Indonesia. Ya begitu ya adik-adik mahasiswa pajak. Ya, kita lanjutkan yang berikutnya. Dalam slide ini kita akan membahas masalah hak pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam jabatannya sebagai diplomatik atau consular official. Nah, di sini diatur khusus ya, shall not affect the fiscal privilege of diplomatic or consular official under the general rules of international law or under the provisions of special international arrangement atau agreement. Jadi untuk penghasilan yang diterima oleh orang pribadi karena jabatannya sebagai diplomatik dan consular official, maka atas penghasilan mereka tersebut diatur secara khusus. Artinya tidak diatur di dalam P3B. Sebagai contoh misalnya diplomatik katakan asing yang bekerja pada kantor kedutaan besar asing yang ada di Indonesia. Ya, maka atas penghasilan mereka dari kegiatan sebagai diplomatik asing, negara asing di Indonesia, itu hak pemajakannya tidak diberikan kepada Indonesia. Sehingga kita tidak bisa memotong PP pasal 26 atau 21 atas penghasilan diterima oleh orang asing tadi dengan jabatannya sebagai diplomatik negara asing yang ada di Indonesia. Sehingga kita tidak bisa memotong PP pasal 21 maupun pasal 26. Ya, demikian juga sebaliknya, atas penghasilan yang diterima oleh orang Indonesia karena jabatannya sebagai diplomatik atau consular official pada KBRI kita di luar negeri, katakan di Belgia misalnya, maka atas penghasilan mereka tadi tidak dapat atau tidak dipajaki di Belgia. Ya, ini adalah pengaturan yang bersifat resiprokal atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam jabatannya sebagai diplomatik atau consular official. Adik-adik mahasiswa pajak, dengan Bapak menjelaskan mengenai hak pemajakan atas penghasilan diplomatik dan consular official tadi, maka Bapak mengakhiri penjelasan atau paparan Bapak pada seksi kedua atau pada section kedua dari seri keempat persetujuan penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Semoga adik-adik mahasiswa
dapat memahami secara lengkap mengenai bagaimana perlakuan P3B atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi. Demikian, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian sukses dalam memahami mengenai P3B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.